Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Abdillah akan mereview jurnal penerapan algoritma regresi linier pada prediksi tarif influencer media sosial yang ditulis oleh Muhammad Riza Alifi, Hasri Hayati, dan Khalid Fauzi. Bersama saya dan teman-teman saya di sini ada Muhammad Ajis, ada Muhammad Jidan, ada Raka, ada Muhammad Rio. Saya akan yang berkaitan dengan judul analisis hubungan antara jumlah follower dan tingkat interaksi media sosial dengan linear regression, mengandung makna bahwa penelitian ini berfokus pada pencarian hubungan atau keterkaitan antara dua variabel utama, yaitu jumlah pengikut dan tingkat interaksi engagement pada platform media sosial. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear, yaitu salah satu teknik statistik dan machine learning yang digunakan untuk mengukur sejauh mana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya secara linear. Tujuan penelitian kita, tujuan utama kita itu dari penelitian kita ini mau bikin model regresi linear pakai mesin linear buat prediksi tarif influencer di medsos, khususnya di TikTok. Ini biar tarifnya nggak asal-asalan lagi, tapi berdasarkan data real supaya influencer nggak rugi, nawarin harga atau rendah tingginya, dan klien juga nggak kecewa. Kenapa penting? Biasanya orang cuma lihat jumlah followers doang buat nentuin tarif, padahal nggak akurat. Bisa ada bot atau adjustment rendah. Model ini jadi patokan standar yang fair, minimalisir kerugian buat semua pihak, terutama UMKM yang sering collab sama micro influencer minimal 500 followers. Apa aja sih yang kita pakai di input outputnya? Kalau bagian input kita menggunakan metrik kayak like, view, post, followers. Kalau outputnya kita menggunakan tarif. Alatnya yang kita gunakan itu adalah TensorFlow buat neural network sederhana, meskipun datanya terbatas cuma 161 sampel. Tahap singkatnya, mulai dari studi pusaka, kumpul data view web scraping dari TikTok, pemrosesan normalisasi, hapus nul atau biar data clean, bangun model sampai evaluasi pakai MAE, MSE, RMSE. Hasilnya prediksi yang data driven, nggak tebak-tebakan. Dampak besar ya, itu penelitian ini bisa membantu industri influencer marketing di Indonesia jadi lebih objektif dan efisien. Bayangin, UMKM bisa dapat referensi tarif yang pas, influencer juga lebih percaya diri nawarin harga. Lanjut. Ya, untuk di metodologi penelitian, tujuan penelitian ini yaitu membangun suatu model regresi untuk memprediksi tarif influencer berdasarkan satuan metrik keterlibatan, jangkauan, dan jumlah pengikut. Ini adalah contoh tahap-tahapnya. Di bawah ini ada juga namanya studi pusaka, pengumpulan data, prosesan data,
pembangunan model regresi dan evaluasi model. Untuk studi pusaka, mengidentifikasikan masalah berdasarkan kajian teritoris dan studi literatur dari penelitian-penelitian dengan cakupan topik. Perolehan data influencer. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunjungi platform kolaborasi influencer dan melakukan web scraping akun influencer di media sosial. Pemilihan akun influencer memiliki kriteria minimal dengan jumlah 5.000 pengikut dan bergerak di bidang fashion dan beauty. Untuk pra-pemrosesan dataset yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya masih belum perlu dipersiapkan agar dapat digunakan untuk proses pembentukan model regresi. Pemrosesan data ini pada kasus regresi umumnya menangani data yang kosong atau tidak memiliki nilai. Data yang kosong tersebut jika memungkinkan dapat digantikan dengan nilai rata-rata di antara baris data yang berdekatan. Selain itu, karena peroleh dataset melalui proses web scraping, perlu dipastikan pada dataset tidak mengandung script atau karakter-karakter spesial yang tidak diperlukan. Untuk pembangunan model regresi, model regresi dibangun dengan algoritma machine learning regresi linear, menggunakan alat bantu framework TensorFlow untuk memperoleh nilai predik tarif influencer dan satuan metrik keterlibatan seperti likes and view. Jangkauan dan jumlah pengikut. Selain itu akan dilakukan eksperimen untuk memperoleh varian kombinasi beberapa satuan metrik yang paling berpengaruh terhadap performa model. Untuk evaluasi model di sini ada MAE, MSE dan RMSE. Untuk MAE atau mean absolute error memiliki definisi mengukur rata-rata dari selisih absolut antara nilai yang diprediksi dengan nilai aktual atau ground truth. Ini menunjukkan seberapa besar rata-rata kesalahan prediksi tanpa memperhatikan arah kesalahan positif atau negatif. Di bawah ini ada rumus MAE. Untuk MSE itu atau mean square error, MSE memiliki definisi yang untuk mengukur rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Karena selisihnya kuadratkan, MSE lebih sensitif terhadap kesalahan yang besar. Ini untuk rumus MSE. Untuk RMSE atau root mean square error. RMSE definisinya adalah akar kuadrat dari MSE. Ini mengembalikan satuan kesalahan yang ke skala sama dengan data asli, membuat interpretasinya lebih intuitif. Di bawahnya ada rumusnya seperti itu. Ya, kemudian untuk hasil pembahasan dari jurnal ini, saya mengambil kesimpulannya saja. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan, model yang dibangun belum sepenuhnya akurat. Dari 5 model registrasi linear yang diuji, model terbaik ML2 LR2 masih belum mampu mewakili semua data secara ideal. Nilai kesalahannya MAE sebesar 145.401 menunjukkan bahwa hasil prediksi tarif influencer masih cukup jauh dari nilai hasil aslinya. Kemudian untuk jumlah data terlalu sedikit, model hanya dilatih menggunakan 161 data influencer TikTok, sehingga hasilnya belum stabil dan kurang menggambarkan kondisi sebenarnya. Data yang sedikit membuat model sulit belajar pola yang kompleks. Beberapa variabel mempengaruhi kuat
dari analisis korelasi variabel yang paling mempengaruhi tarif influencer adalah yaitu dari jumlah likes yaitu sebesar 0,39, yaitu view 0,34 dan post 0,23 dan juga followersnya 0,22. Ini berarti bahwa jumlah pengikut bukan faktor utama dalam menentukan tarif influencer, justru tingkat interaksi, like dan view-nya tuh memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian model masih perlu dikembangkan tentang data yang terlalu besar dan konfigurasi model yang belum optimal menyebabkan hasil prediksi belum bisa digunakan secara opsional. Peneliti menyarankan agar ke depan dilakukan penambahan jumlah data, kemudian pemilihan fitur yang lebih relevan, misalnya menghapus post dan followers, serta penyesuaian hypermeter agar akurasi model meningkat. Namun hasil awal sudah cukup menjanjikan. Meskipun database terbatas, beberapa hasil prediksi sudah mendekati nilai sebenarnya. Contoh, ada satu data dengan hasil selisih kesalahan hanya minus 347,69 ribu yang menunjukkan bahwa model berpotensi dikembangkan lebih lanjut. Di sini ada beberapa dataset influencer TikTok sebelum promotion. Ini ada beberapa. Kemudian untuk berdasarkan hasil dan pembahasan, model regresi linear yang dibangun memang belum sepenuhnya akurat karena keterbatasan data dan variasi nilai yang besar. Namun hasil awal sudah menjanjikan bahwa faktor likes dan views memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan jumlah followers, sehingga penelitian ini bisa menjadi dasar untuk pengembangan model prediksi yang lebih baik di masa depan. Kemudian untuk pengembangannya mungkin kita akan mengambil referensi dari jurnal ini untuk judul yang kita adaptasi lebih lanjut. Kemudian Raka. Ya, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari penelitian artikel tersebut. Yang pertama yaitu kelebihan penelitian artikel tersebut adalah menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data science yang relevan dengan perkembangan media sosial. Yang kedua yaitu metode regresi linear mudah dipahami dan dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan. Yang ketiga yaitu menunjukkan keterkaitan nyata antara popularitas akun atau jumlah followers dan tingkatan interaksi engagement terhadap nilai ekonomi akun media sosial. Yang keempat yaitu dapat dijadikan acuan bagi agensi atau brand untuk menentukan tarif promosi influencer secara lebih struktur. Yaitu ada kelemahan penelitian. Yang pertama adalah jumlah data hanya 161 baris sehingga hasil model belum bisa digeneralisasikan dengan baik. Yang kedua yaitu variabel yang digunakan masih terbatas pada aspek kuantitatif yaitu follower, engagement, dan react tanpa mempertimbangkan faktor kualitatif seperti jenis konten, frekuensi postingan, dan demografis audiens. Yang ketiga yaitu belum ada pengujian asumsi klasik regenerasi linear seperti normalitas, multikolonialitas, dan heterogeneisitas. Yang keempat yaitu model belum diuji dengan validasi silang atau cross validation untuk mengukur kestabilan hasil. Lanjut, Riz. Kesimpulan review, penelitian ini berhasil menerapkan metode regresi linear untuk menganalisis hubungan antar jumlah followers, tingkat interaksi, dan tarif influencer di media sosial. Model yang dibangun menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel-variabel tersebut, meskipun tingkat akurasi model masih perlu ditingkatkan. Bagi penelitian atau artikel yang judulnya analisis hubungan antara
jumlah followers dan tingkat interaksi media sosial dengan linear regression, jurnal ini sangat relevan sebagai referensi utama karena sama-sama menggunakan regresi linear untuk menguji hubungan antara variabel media sosial. Hanya saja, fokus artikel Anda bisa diarahkan pada analisis hubungan antar variabel, followers, dan interaksi, bukan pada prediksi tarif seperti pada jurnal aslinya. Disclaimer, sebelumnya kelompok kita ada empat jurnal, tapi kita setuju buat ngambil salah satu aja, yaitu jurnal dari ini nih. Iya. Penerapan algoritma registrasi linear pada prediksi tarif influencer media sosial, karena sesuai dengan judul artikel yang kita ingin buat, yaitu analisis hubungan antara jumlah followers dan tingkat interaksi media sosial dengan menggunakan linear registration sebagai machine learning-nya. Ya, itu aja sih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.